Apakah kamu pernah merasa seolah-olah waktu berlari kencang sementara kamu masih terjebak di tempat yang sama? Atau mungkin kamu merasa hari-harimu penuh dengan kesibukan yang tak kunjung memberi hasil nyata? Jika itu yang kamu rasakan, maka kamu tidak sendirian. Tapi jangan khawatir, karena hari ini kita akan membongkar rahasia untuk mengubah kekacauan itu menjadi keajaiban produktivitas. Di video kali ini, aku akan mengajakmu untuk menjelajahi beberapa aktivitas ajaib yang bukan hanya akan membuat hidupmu lebih fokus, tapi juga mengatur ulang kekacauan menjadi sesuatu yang luar biasa tertata. Jadi, siapkan dirimu, letakkan segala distraksi, dan bersiaplah untuk memasuki perjalanan menakjubkan menuju versi terbaik dari dirimu. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita selami bersama-sama. 1. Bangun pagi dan jangan tidur lagi. Bayangkan, matahari baru saja terbit, mengirimkan sinar keemasannya yang lembut ke seluruh dunia. Saat itulah kamu, ya kamu, memutuskan untuk menyambut hari dengan penuh semangat. Bangun pagi bukan hanya soal mengalahkan alam, tapi tentang mengalahkan rasa malas yang berbisik, tidurlah lagi, masih ada waktu. Disinilah kamu mulai membedakan dirimu dari yang lain. Ketika kamu bangun pagi, kamu sebenarnya sedang memberi dirimu hadiah waktu. Waktu untuk merenung, merencanakan hari, atau bahkan menikmati secangkir kopi dalam kesunyian pagi. Ini adalah saat di mana dunia masih terlelap, dan kamu punya kebebasan untuk menetapkan nada hari kamu. Bangun pagi memberimu keuntungan psikologis. Kamu merasa seolah-olah memiliki lebih banyak kontrol atas hari kamu, bukan hari yang mengontrol kamu. Ini menumbuhkan rasa pencapaian yang akan membawamu melalui sisa hari dengan energi positif dan fokus yang lebih tajam. Jadi, ketika alarm berbunyi besok pagi, anggap itu sebagai panggilan untuk petualangan baru. Jangan menunda, jangan menekan tombol snooze. Bangkit dan sambut dunia dengan versi terbaik dari dirimu. Ingat, setiap hari adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kamu, dan bagaimana kamu memulainya bisa menentukan cerita apa yang akan kamu tulis. Sekarang, mari kita beralih ke langkah kedua, yang tidak kalah pentingnya, menata kamar dan tempat kerja serapi mungkin. Tahukah kamu, ada kekuatan magis di balik kegiatan yang tampak sederhana ini? Kamar dan meja kerja yang rapi bukan hanya soal estetika, tapi tentang menciptakan ruang yang memicu produktivitas dan inspirasi. Bayangkan kamar atau meja kerjamu saat ini. Apakah itu tempat yang kamu masuki dan langsung merasa berat? Ataukah itu oasis tenang yang menenangkan pikiran dan mengundang kreativitas? Jika jawabannya belum yang kedua, saatnya untuk beraksi. Memulai hari dengan membersihkan kamar dan meja kerja adalah ritual yang menanamkan rasa disiplin dan perawatan diri. Ini bukan hanya tentang membuang barang-barang tidak perlu atau mengatur ulang tumpukan kertas. Ini tentang memberi ruang untuk pikiranmu bernafas dan ide-ide mengalir. Lingkungan yang teratur mempengaruhi bagaimana kita merasa dan berpikir. Studi menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang rapi dapat mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selain itu, proses beres-beres bisa menjadi meditasi yang bergerak. Saat kamu menyortir dan mengatur, kamu juga menyortir pikiran dan prioritas dalam pikiranmu. Ini memberimu kesempatan untuk memikirkan apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya mengambil ruang. Jadi, ambil momen itu untuk mengubah kamar dan tempat kerjamu menjadi tempat suci produktivitas. Letakkan setiap barang pada tempatnya. Biarkan setiap sudut menyimpan energi positif dan inspirasi. Buatlah menjadi tempat yang membuatmu tidak sabar untuk memulai pekerjaan, tempat di mana setiap hari kamu siap untuk menghadapi tantangan dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersemangat. Dengan menjadikan penataan ruang sebagai langkah penting dalam rutinitas harianmu, kamu tidak hanya mendapatkan lingkungan yang lebih menyenangkan secara visual, tapi juga mental dan emosional. Ini adalah langkah konkret menuju hidup yang lebih teratur dan fokus. 3. Matikan semua notifikasi media sosial, kecuali yang berkaitan dengan pekerjaan. Pernahkah kamu merasa seperti terjebak dalam pusaran tak berujung notifikasi dari ponselmu? Di era digital ini, kita sering dibanjiri oleh suara-suara dari media sosial yang tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi juga merampas perhatian kita dari hal-hal yang benar-benar penting.
Langkah ketiga ini adalah tentang memutus siklus tersebut. Mematikan semua notifikasi media sosial, kecuali yang berkaitan langsung dengan pekerjaanmu. Mengapa langkah ini sangat krusial? Bayangkan, kamu tengah asyik mengerjakan sebuah tugas penting, lalu tiba-tiba ponselmu berdering atau bergetar. Itu sebuah notifikasi dari media sosial, mungkin hanya sebuah meme lucu atau update dari teman. Tanpa sadar, satu klik membawamu ke dalam lubang kelinci yang membuatmu melupakan tugas penting tadi. 5 menit berubah menjadi 1 jam dan fokusmu telah hilang ke angkasa. Mematikan notifikasi media sosial adalah tentang mengambil kembali kontrol atas waktu dan fokusmu. Ini tidak berarti kamu harus mengucilkan diri dari dunia digital, tetapi tentang memilih kapan dan di mana kamu ingin terlibat dengannya. Dengan mematikan notifikasi, kamu memberi diri sendiri kekuatan untuk berinteraksi dengan media sosial pada waktu yang kamu tentukan, bukan karena dorongan impulsif setiap kali ponselmu berbunyi. Langkah ini juga tentang menetapkan prioritas. Notifikasi yang benar-benar penting, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, masih bisa kamu aktifkan. Ini memastikan bahwa kamu tetap terhubung dengan apa yang benar-benar memerlukan perhatianmu, sementara gangguan yang tidak perlu dapat dihindari. Untuk memulai, luangkan waktu sebentar untuk mengunjungi pengaturan notifikasi di ponselmu. Pikirkan aplikasi mana yang sering membuyarkan fokusmu dan matikan notifikasi mereka. Ini mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi ingat, ini adalah investasi untuk kesehatan mental dan produktivitas jangka panjangmu. Dengan mengambil langkah ini, kamu akan menyadari betapa lebih tenang dan terfokusnya harimu tanpa gangguan konstan dari media sosial. Kamu akan mulai menghargai kedamaian yang datang dari menikmati saat ini, bekerja dengan fokus, dan menghabiskan waktu secara offline dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan memuaskan. 4. Buat rencana. Apa yang harus kamu selesaikan dalam sehari? Langkah keempat ini membawa kita ke jantung dari hidup yang fokus dan tertata. Pembuatan rencana harian. Di tengah kekacauan kehidupan sehari-hari, penting untuk memiliki mercusuar yang akan menuntun kita kembali ke jalur yang benar. Rencana harian itu seperti mercusuar itu, memberikan cahaya pada apa yang perlu kita selesaikan dan memastikan kita tidak tersesat di lautan distraksi. Bayangkan kamu adalah kapten dari kapal yang sedang berlayar di lautan luas. Tanpa peta dan kompas, mudah sekali untuk tersesat. Rencana harianmu adalah peta dan kompas itu memandumu melalui gelombang pekerjaan dan kegiatan sehari-hari dengan tujuan yang jelas dan terarah. Namun, ada triknya. Buatlah rencanamu realistis dan sederhana. Banyak orang jatuh ke dalam perangkap overplanning, membebani diri mereka dengan daftar tugas yang terlalu panjang dan tidak realistis untuk diselesaikan dalam 1 hari. Ini hanya akan menimbulkan kekecewaan dan rasa gagal. Sebaliknya, fokuslah pada 1 atau 2 tugas utama yang perlu diselesaikan. Dengan cara ini, kamu memberikan dirimu target yang jelas dan terfokus, serta ruang untuk mencapai hal-hal tersebut dengan baik. Untuk memulai, dedikasikan waktu di pagi hari atau malam sebelumnya untuk merenungkan apa yang paling penting untuk kamu capai keesokan harinya. Tuliskan tugas-tugas itu dan prioritaskan berdasarkan urgensi dan pentingnya. Ini juga momen yang tepat untuk berkomitmen pada diri sendiri bahwa kamu akan menyelesaikan apa yang telah kamu rencanakan. Ingat, fleksibilitas juga penting. Meski kamu memiliki rencana, kehidupan seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana tersebut. Bersikaplah fleksibel dan siap untuk menyesuaikan jika terjadi perubahan. Namun, memiliki rencana akan membantumu untuk tetap berada pada jalur yang benar, bahkan ketika kamu harus berbelok atau mengambil rute alternatif. Dengan langkah ini, kamu tidak hanya akan menemukan hari-harimu menjadi lebih produktif, tapi juga lebih memuaskan. Mengetahui bahwa kamu telah mencapai apa yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri, memberikan rasa pencapaian yang mendalam dan memotivasi kamu untuk menghadapi hari berikutnya dengan semangat yang sama tingginya. 5. Luangkan waktu untuk meditasi atau mindfulness. Setelah menata lingkungan dan rencana kita, langkah kelima mengajak kita untuk meluangkan waktu merenung dalam ketenangan pikiran melalui meditasi atau praktik mindfulness. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh kebisingan ini, mencari ketenangan bisa seperti mencari oasis di tengah gurun.
Namun, ketenangan itu ada dalam praktik meditasi dan mindfulness yang bisa kita lakukan setiap hari. Meditasi bukan hanya tentang duduk dengan mata tertutup atau mengucapkan mantra. Itu tentang menghubungkan kembali dengan diri sendiri, menenangkan pikiran yang sering terjebak dalam kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Melalui meditasi, kita belajar untuk berada di momen ini, mengakui dan menerima perasaan kita tanpa penghakiman yang pada akhirnya membawa ketenangan dan kejernihan pikiran. Mulai dengan menemukan tempat yang tenang, duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman. Tutup mata dan fokuskan perhatian pada napas, rasakan udara masuk dan keluar, dada naik dan turun. Jika pikiran kamu mulai berkeliaran, yang pasti akan terjadi, lembut arahkan kembali, fokus ke napas kamu. Ini tidak tentang mengosongkan pikiran, tapi tentang menjadi pengamat yang baik terhadap pikiranmu sendiri. Praktik mindfulness, di sisi lain, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Saat makan, berjalan, atau bahkan saat melakukan tugas sehari-hari. Intinya adalah sepenuhnya hadir dalam apa yang kamu lakukan, menyadari sensasi, pikiran, dan emosi yang muncul tanpa terjebak di dalamnya. Mengapa ini penting? Dalam kesibukan sehari-hari, mudah untuk terbawa oleh arus kegiatan dan kekhawatiran sehingga kita lupa untuk menghargai saat ini. Meditasi dan mindfulness mengajarkan kita untuk melambat, menghargai kehadiran kita, dan mengurangi stres. Ini adalah alat penting untuk memperkuat kesehatan mental, meningkatkan fokus, dan membantu kita merespon situasi hidup dengan lebih tenang dan terkendali. Dengan mengintegrasikan meditasi atau praktik mindfulness ke dalam rutinitas harianmu, kamu akan menemukan sumber ketenangan yang bisa diakses kapan saja. Ini bukan hanya tentang mencari kedamaian di tengah kekacauan, tapi juga tentang membangun fondasi mental dan emosional yang kuat untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan dan kejernihan pikiran. Itulah 5 langkah sederhana namun transformatif yang bisa membawa perubahan besar dalam fokus dan struktur hidup kalian. Mulai dari bangun pagi, merapikan ruang pribadi, memilah notifikasi, merencanakan hari, hingga menemukan ketenangan dalam meditasi, setiap langkah merupakan bagian dari puzzle yang, ketika disusun bersama, menciptakan gambaran hidup yang lebih fokus dan teratur. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk mengeklik like dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya.